Dan adapun kesempurnaannya berdiri itu. Nah, jadi kadang-kala kita kada berdiri sembahyang tuh bila inya mampu berdiri. Amunnya kada mampu berdiri, berduduk. Kesempurnaan kita berdiri, kenapa kita berdiri? Nah, itu di dalam 3 perkara. Pertamanya, bahwa engkau jadikan pandangan mata kita waktu sembahyang, waktu berdiri, pada tempat sujudmu. Jadi bila kita mata mencangangi lain tempat sujud, kada sempurna berdirinya. Cangang ke kanan, cangang ke kiri, walaupun kada batal, tapi hukumnya makruh. Jadi pandangan mata itu ke tempat dahi yang sujud di lantai itu. Itu pertama dulu. Dan keduanya, bahwa engkau jadikan hatimu serta Allah Ta'ala. Maksud jadikan hati serta Allah, kita melihat atau menyadari ketidakmampuan kita waktu berdiri. Nah, lalu berdiri itu karena ditolong oleh Allah. Berarti kita kawa berdiri adalah kebaikan Allah Ta'ala atau kemurahan Allah. Nah, berarti di situ disebut beserta Allah hatimunarnya. Dan ketiga, bahwa jangan berpaling engkau ke kanan dan ke kiri. Mun berpaling dada ke kanan ke kiri, batal sembahyangnya. Mun berpaling kepala aja ke kanan ke kiri, makruh sembahyangnya. Tapi kalau kepalaan sampai 3 kali putar aja, batal juga. Nah, itu. Jadi berdirinya ada kesempurnaan. Mata ke tempat sujud, hati melihat kebaikan Tuhan. Imbah nintu pula jangan berpaling ke kanan ke kiri waktu berdiri. Sedangkan kena bilanya ada bacaan, maka memikirkan bacaan itu pulang anunya tafsir bacaan itu, nah maksudnya itu punya bacaan kayak baca Fatihah misalnya, baca surah. Dan adapun kesempurnaannya membaca Fatihah, nah ini Fatihah pulang, itu di dalam 3 perkara juga. Berarti 3 perkara ini kada sempurna baca Fatihah. Pertamanya, bahwa engkau membaca Fatihah dengan bacaan yang sah, lagi dengan tartil, dan jangan lahan. Nah, jadi bacaan Fatihah itu apabila kada sah sembahyangnya, wajib diqada. Maka sah Fatihah itu hukumnya wajib. Sedangkan tartil itu afdalnya tartil. Yang penting sah dulu. Nah, syarat-syarat supaya Fatihah sah itu pertama, tajwidnya bujur. Kada boleh yang handap dipanjangkan atau yang panjang dihandapakan, kada boleh. Nah, itu dulu. Jadi tajwid itu wajib membaca Fatihah, biar tajwid hukumnya wajib. Jadi bila sudah melanggar hukum tajwid, kada sah Fatihahnya. Di antara tajwid Fatihah itu ada di situ tasdid, 14 buting tasdid. Yang tasdid yang kalalawar tejungkang dah. Nah, tasdid narannya tak. Nah, itu ada 14 buting tuh. Udah tertinggal sebuting, kada sah Fatihahnya. Jadi bagus ya, ini di rumah kita ambil bacaan surah Fatihah tuh, nah sambil dilihati mana-mana tasdidnya. Ini bisa kada bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tertinggal sudah tasdid itu. Bismillah, orang bismil. Nah, itu mung kada tali hati itu apalagi kita baca cepat-cepat bisa tertinggal bismil. Harusnya yang bujurnya kan bismil. Tapi dibacanya bismillahirrahmanirrahim. Karena kecepatan tak hilang sebuting tasdid di mil itu. Amun ar-Rahman Rahim itu kan jarang tertinggal ya Allah, karena itu anu benar jelas benar tasdidnya. Yang di bismil itu nah, bismillah. Nah. Belum lagi yang lainnya pulang, iya ada tasdidnya. Batu pulang yang paling nyata batasdid itu walau itu sudah sering kita mendengar, jarang tertinggal tasdid. Nah yang bisa tertinggal tadi setelahnya tuh lamnya itu nah waladdallin. Nah harusnya kan nah ya Allah dallin. Nah ada lamnya tasdid di situ. Tertinggal tasdid, tertinggal 1 huruf, kan tasdid itu hukumnya 2 huruf.
Kada kawa tertinggal. Kada bagus saya dicek di rumah dulu di hati. Sebab ini kada kawa kada melihat hurufnya. Lebih sempurna lihat hurufnya bismillahirrahmanirrahim, mana tasdidnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu wajib hukumnya dong kada kawa kada. Panjangnya pulang iya Kak, langsung iya-nya kada dipanjangkan. Orang kan iya, amun yang i itu tasdid juga kalau amun langsung iya salah. Ada juga iya-nya handap. Iya Kak langsung. Yang harap lagi iya kada panjang, Kak-nya panjang. Iya Kak, ya nah panjang lagi tuh. Aneh lagi. Mungkin bila kada belajar biasanya salah. Nah, itu tuh. Jadi wajib belajar membaca surah Fatihah itu pintangan tajwidnya. Nah, bagus. Kita tuh minta dangari lawan guru bacaan kita atau lawan kawan yang tak paham pada kita. Wal aja kita dangari pangko baca Fatihah. Nah, kayak itu caranya. Jadi makin banyak salah makin bagus ketahuan salahnya. Jangan sampai salah itu diharagu. Karena bilainya kada sah Fatihah, kada sah sembahyangnya. Maka berapa puluh tahun kita sembahyang yang kada sah Fatihah, yang wajib diqadha kada karasaan tuh nah. Siapa di sini yang merasa kada pernah diminta dangari kawankah siapakah kita baca Fatihah? Jangan-jangan banyak salah tuh. Jadi paling kada kita tuh ada kawan kita yang lebih paham yang memadahkan bacaan kita bujur. Amun kita rasa bujur, nah luput tuh. Kada boleh rasa bujur. Jadi bujurnya kita tuh orang yang menilai. Amun kada guru kawan pas saja sudah. Nyawa kau jadi imam aja. Nah, jadi imam tuh juga nyepian. Amun kawan kita mendengar sakit telinga, ya kawan ini kayak apa nih kata kawan dibawa di kata orang banyak ini. Nah, berarti mau kada mau kita mempelajari, memperbaiki bacaan Fatihah. Nah, ini Fatihah tuh hukumnya termasuk rukun bang wajib. Nah, jadi tajwid arti sah tuh sah menurut tajwid itu maksudnya. Nah, itu tartil. Nah, tartil itu kan satu persatu huruf itu jelas di kedengaran telinga kita tartil narenya. Jadi bilainya telinga kita kadang mendengar sahuruf termasuk ada tartil. Nah, jadi wajib telinga kita mendengar sahuruf demi sahuruf demi sahuruf. Baris di atas kadang-kadang ke telinga kita, panjangnya kadang-kadang oleh telinga kita. Tartil narenya. Dan mendengar telinga itu hukumnya wajib. Imbah nintu pulang dapat di sini padahkan. Dan jangan lahan. Hendak lahan tadi baca lihan kah. Musa jangan luhan lagi. Mun luhan to naran orang luhan Angelino narannya. Amun lahan atau lihan ke orang lebih aja. Arti lahan ini membaca surah Fatihah tak ubah pada asalnya. Nah, itu lahan narannya. Tak ubah, harusnya alhamdu dibacanya alhamdi. Nah, tak ubah naranya. Harusnya an'amta dibacanya an'amtu. Yang harusnya iyaka dibacanya iyaki. Nah, bila tak ubah dari yang seharusnya disebut lahan. Kata-katanya tak ubah. Nah, lahan ini tak begitu. Nah, ada yang membatalkan sembahyang. Ada yang kadang membatalkan sembahyang. Yang mana yang membatalkan sembahyang? Yang lahannya itu mengubah arti dari makna Fatihah. Ada juga yang artinya kadang berubah walaupun berubah suaranya, tapi artinya belum sampai berubah. Itu kada apa-apa, masih dimaafkan. Nah, tapi kedua-duanya itu bila disengaja berdosa. Walaupun merubah arti ataupun kadang merubah arti bila disengaja berdosa. Contoh yang merubah arti. Nah, ini mau kada mau paham bahasa Arabnya. An'amta dibaca an'amtu berubah arti. An'amta damir anta, an'amtu damir ana. Berubah sudah arti jauh benar. Yang engkau berikan nikmat an'amta. Sekalnya yang aku berikan nikmat. Nah, ya kalau an'amtu tuh aku memberi nikmat. Harusnya an'amta pian memberi nikmat. Berubah sudah arti. Maka lahan seperti ini membatalkan Fatihah. Batal Fatihah, batal sembahyang. Nah, contoh pulang yang membatalkan Fatihah misalnya mustaqim jadinya misalnya bujur gitu dibacanya mustajim jadinya. Nah, berubah juga arti mustajim. Apa artinya mustajim?
Becabur ke sumur artinya. Kira-kira aja Pang. Nah, itu yang merubah arti. Jadi bilanya merubah arti batal Fatihah. Yang kada merubah arti Pang ada. Iyyaka na'budu. Na'budu dibacanya na'buda, kada berubah arti. Tapi lahan juga bila disengaja, bila disengajanya berdosa. Na'budu kami menyembah, na'buda tetapi kami menyembah kada berubah artinya. Atau na'budu kami menyembah tapi dibacanya ni'budu kada berubah juga arti. Tapi lahannya apa? Bunyinya sudah berubah. Nah, kada sempurna narannya. Amun kita sengaja merubah matang-matangan kada batal juga artinya ada berubah aja. Berdosa gana. Jadi jangan dicoba-coba nih dah. Ni'budu aja kada berubah juga arti aja. Lalu dicoba-coba sengaja narannya dosa gana. Nah, itu. Ghairil. Kayak itu bacanya dibaca gairal. Arti kada berubah. Tapi bila disengaja dosa besar, dosa ganal. Nah, itu. Jadi bilanya merubah arti batal sembahyangnya lahan tersebut. Sedangkan bila kada merubah arti kada batal, tetapi kada sempurna. Bila disengaja berdosa. Jelas saya itulah. Itulah maksudnya lahan itu nah. Lain lahan persawahan, ya lain ini lahan. Dan keduanya pulang. Hadang dulu lah. Masalah Fatihah tadi dulu ini banyak benar nih yang banyak ada paham baca Fatihah. Ini ada suruti sihhatil qiraatil Fatihah. Syarat-syarat sah membaca Fatihah dalam sembahyang itu kalau kada salah buka pin kitab Mabadi itu asyaratun 10. Nah, soal kita belajar 10 macam tuh. Jangan-jangan taranjah. Dari Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama kan dihalat oleh seayat mun kita kada tahan bernapas, tuntung seayat bernapas, mun kada tahan disambung bernapas ya kalau. Nah, napas itu tanda bahwa kita berhenti atau wakaf narnya. Bila inya berhenti atau wakaf disukunkan dan wajib bernapas. Bila inya kada berhenti anak disambung, dibaca huruf akhirnya sesuai baris keadaannya dan jangan bernapas. Wasal narnya. Nah, ini ada yang mawasal tapi berhinak. Ada juga yang disukunkan, diwakafkan tapi kada bernapas. Luput juga. Jadi syarat wakafnya itu disukunkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hendak bermandak di situ, wakaf di situ, bernapas wajib tuh. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim kada berhinak di situ, salah. Atau bahinak tapi diwasal disambung alhamdulillahirabbil alamin bahinak sampai di situ salah juga. Nah, jadi bilanya wasal jangan bernapas tapi disambung huruf baris akhirnya dibaca, disambung dengan ayat sesudahnya. Bilanya berhenti berarti kan sukun nih, wajiblah bernapas dan bernapasnya pun wajib sekali aja. Bila 2 kali batal Fatihah sudah. Nah, misalnya kayak ini alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah leh ya Ar-Rahmanir-Rahim. Apalagi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sekali-sekali aja napasnya. Amun alhamdulillahirabbil alamin. Nah, 2 kali sudah batal Fatihahnya. Maka pun batal ulangi pulang dari bismillah. Nah, itu. Maka sudah pada habis ghairil maghdubi alaihim 3 kali pulang. Nah, paksa bahasa mulai bismillah pulang tuh. Jadi ingatakan tuh misalnya pang kita hendak batuk misalnya. Maka imbah maliki yaumiddin batuk, maka batuknya kada setumat. Ya kalau. Nah, itu kayak apa caranya? Napasnya berkali-kali ya kalau ulangi itu dari bismillah. Maka itu caranya. Ya, mengkali diulang itu salah karena napasnya banyak sudah tahalat di kita. Sebab wajib bersambung. Hanya boleh dibatasi dihalat dengan 1 kali napas dari ayat per ayat. Ada boleh tapi sah ayat pertama, ayat kedua tapi sah dengan 2 napas, 3 napas kada boleh.
Nah, itu nyatakan tuh. Batu pulang bila tak salah-salah membaca iyyaka nak ya mau ulang-ulang misalnya nanya itu. Nah, itu pun wajib pulang diulangi mulai iyyaka. Nya bisa nang ini iyyaka nak ya pian. Sampai 3 kali kada tuh. Atau 2 kali aja gin iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, langsung pian wa iyyaka nasta'in salah tuh. Karena tak 2 kali menyambat na'an itu nah. Karena dikira nang kaya itu bunyinya kena dikira na. Maka supaya bujuhnya ulangi pulang mulai wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal kita kan hendak membuyurkan na aja. Na-nya harus kada pas. Kita ulangi na-nya. Ya kada dulu nih. Na-nya rasa kurang pas. Jadi japian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Nah, itu salah tuh. Sebab na-nya itu 2 kali menyambat. Walaupun kita meyakini yang kedua itu yang lebih pas. Tapi karena 2 kali ulangi dari iyyaka pulang. Nah, maka itu. Sebab kena bila inya kada diulangi, tak tambahi 2 huruf. Ya kada. Nak yang pertama itu kan walaupun kita menganggap itu kada sah, tapi kita baca sudah menambahi 2 huruf dalam surah Fatihah. Paham itulah. Nah. Membaca surah Fatihah. Wajib. Pertama tadi wajib telinga mendengar. Yang kedua jangan sampai berubah-ubah kalimatnya. Yang ketiga tajwidnya yang handap-handap juga, yang panjang-panjang juga. Imbahan itu pulang tasdidnya dilihati. Tasdidnya banyak benar tuh mengkada tali hati bisa salah gitu tasdid. Yang keempat pulang tadi diantaranya jangan sampai kita baca Fatihah itu tak pagat-pagat dari ayat per ayat melebihi dari 2 kali nafas. Dan keduanya bahwa engkau baca akan dia Fatihah dengan tafakur. Arti tafakur itu memaham makna dari Al-Fatihah nih tuh. Kayak apa? Karena pemahamannya kan insyaallah ada rasanya di sini. Nah, belum sampai lagi. Nah, pemahaman makna Fatihah nih tuh dan engkau sungguh-sungguhkan akan maknanya itu. Nah, arti disungguh-sungguhkan bujur-bujur dipahami. Maka pemahaman Fatihah itu banyak benar, ada beberapa versi kan. Nang kayak alhamdulillahirabbil alamin ya. Macam-macam tuh pemahamannya kini insyaallah ada sampai ke situ lah. Kalau pemahaman dari guru sekumpul itu perjanjian kita kadang mau sakit hati lagi. Nah, itu tuh kalau dari guru sekumpul ada nang kayak itu. Pemahamannya. Jadi versinya memang berlain-lain lah. Yang jelas kayaknya Fatihah dengan makna itu maksudnya. Dan ketiganya bahwa engkau amalkan dengan barang yang engkau baca. Nah ini yang ketiganya mengamalkan dengan bacaan Fatihah yang engkau baca. Misalnya iyyaka na'budu, maksudnya hanya kepada engkau kami menyembah. Maksudnya niat kita beribadah hanya menuntut keridhaan engkau. Niat kita hidup hanya menuju keridhaan Allah. Niat kita berusaha hanya menuntut ridha Allah. Nah, hari-hari kita baca Fatihah sembahyang, tapi niat kita berusaha beribadah lain ridha Allah, belum mengamalkan Fatihah ngarannya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Maksud minta tolong hanya kepada engkau, jangan hati kita mengharap lawan makhluk. Nah, jangan bersandar kepada makhluk. Imbahan itu pulang jangan kita menganggap diri kita berisi kemampuan, karena kita tuh ditolongi kan. Iya kak, hanya kepada engkau yang menolongi, yang minta tolong, tempat minta tolong. Berarti kita jangan pernah menganggap kita kawa, kita mampu. Sebagaimana kita kadang menganggap makhluk yang lain mampu, buktinya kita kadang mengharap lawan makhluk. Kita pun jangan mengharap dengan kemampuan kita. Nah, itu maksud wa iyyaka nasta'in itu mengamalkannya dalam sehari-hari ya kita. Amun hati kita masih berharap ke toko, ibarat berjualan tuh ke toko, harapan hati ini nih belum mengamalkan wa iyyaka nasta'in. Apalagi ba'amaliyah sembahyang sunat duha supaya sugih, belum mengamalkan iyyaka na'budu. Nah, itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kayak cara mengamalkannya menuntut ilmu. Mungkin kita kadang menuntut ilmu, membaca ihdinas siratal mustaqim hari-hari.
Muha aja Tuhan. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Di mana ada jalan yang lurus itu? Di majelis ilmu. Di situ jalan yang lurus. Nah, jadi ujar Nabi, banyak orang yang baca Quran melaknatinya. Quran yang dalam sembahyang itu kan bisa melaknatinya. Ada Quran yang sebiji yang kita baca itu, Bang. Hari-hari kita membaca ihdinas sirat, tapi kadang menuntut ilmu dilaknatkan oleh Quran itu sendiri. Jadi yang ketiganya, kesempurnaan baca surah Fatihah, bahwa engkau amalkan dengan barang yang engkau baca. Nah, itu. Dan adapun kesempurnaan ruku'. Ruku' itu di dalam 3 perkara. Pertama, bahwa engkau ratakan belakangmu. Nah, jadi belakang itu rata. Rata itu kurang lebih, ada masih harus dijinguk, Bang. Mau jadi jinguk rata juga aja kada. Kurang lebih aja, bilainya maandak tangan itu pas saja dilintuhut, dibuka sedikit, insya Allah rata aja belakang itu. Tapi bila kada maandak tangan dilintuhut, di paha misalnya bisa kada rata, bisa tak kayak ini. Amun diluntuhut kan, nah rata ajanya. Tapi amunnya diandaknya di batang pahanya bisa tertinggi, atau diandaknya limpat lintuhut, mantangan sampai batis di buku batis semuanya diikutinya. Maka tak kayak ini kepalanya, ya Allah. Nah. Jadi engkau ratakan belakangmu dan jangan engkau tundukkan. Jadi kepala tuh jangan ditundukkan terlalu kayak apa juang ciruk kayak itu nah. Ada kayak itu pian. Anu benar. Nah. Model kayak ada yang hendak diikut di bawah itu. Ya. Jadi rata ya, kita jangan terlalu tunduk. Kayak apa caranya supaya pas rata? Ya tadi dilintuhut mandang. Walaupun seandainya kita tuh kada rata, sah aja rukunya. Walaupun kada rata, sah aja rukunya. Tapi kada sempurna. Dan engkau sungguhkan akan amanah atau paling. Dan jangan engkau tinggikan. Nah, artinya terlalu tunduk jangan juga terlalu tinggi. Nah, itu pun perlu perhatian khusus juga. Jadi kita minta nilai lawan kawan, kita rukuk dulu nah. Wal ya kita. Paslah panunya bentuk rukuk belakang kawan ini. Nah, jadi misalnya kita bila hendak menilai seorang kata kawan ngalih lo kok. Nah, jadi kawan anu sedikit naikkan sedikit nah. Naikkan lagi kawan. Bisa ya kawan tak kebanyakan naikkan nyala. Berarti dibungulinya nyawa. Naikkan lagi aja. Kita rasa-rasa aja. Jadi pedomannya ini aja. Bilanya dilintuhut, dibuka sedikit ketiak. Rata tuh. Nah itu. Sedangkan kawan kita tuh kita minta pendapat sekadar menambah pertimbangan hukum. Nah itu aja. 2 sudah. Dan yang keduanya bahwa engkau hantarkan 2 tanganmu atas 2 lututmu. Nah, ya kalau yang ini nih 2 tangan nih ada kedua lutut dan bahwa engkau hunjurkan segala anak jarimu ke kiblat. Maksudnya kayak tangannya nah. Jadi ini lintuhut. Nah. Ini ada yang kayak ini loh, Kak. Nah, ini bagus saja juga cuma kada sempurna yang sempurnanya kayak ini. Jadi tangan itu kayak ini nah, mengikuti lintuhut tuh nah kayak ini tangannya. Jangan kayak ini. Apalagi kayak ini. Ada yang gitu loh, Pak. Contohkan enggak berdiri. Nah. Mengikuti tangan ini lintuhut nah. Kayak ini sah aja sembahyangnya. Yang kayak ini sah juga sembahyangnya. Cuma yang sempurnanya nah. Kelihatan ini pelindung ini kan? Nah. Kelihatan pada kali itu. Nah, itu. Kayak ini sah tapi kada sempurna. Kayak ini sah kada sempurna. Yang sempurnanya nah. Kelihatan enak lah. Nah, itu maksudnya. Banyak kelebihan yang kayak itu. Ya Allah. Tapi karena itu saja, walaupun sempurna harus digaduhi. Ya Allah.
Cuma menandakan orang tua kada belajar tuh masalahnya. Sebab kan kita mun belajar tahu yang sempurnanya. Nah, anak jarin kayak ini mengikuti dintuhut. Jangan nang kayak ini, walaupun jangan kada membatalkan juga mana. Lagi nang kayak yang begini tadi. Nah, itu. Mana tadi hilang nah. Dan ketiganya bahwa tumaninah engkau di dalam ruku'. Tumaninah itu hukumnya wajib. Sekadar membaca subhanallah tumaninah darahnya. Jadi hilang dulu gerakan kita tadiam. Hanya pulang hendak mbah ruku' kan sujud dulu, hanya sujud turun. Itu tumaninah darahnya. Amun masih belum hilang gerak nih. Nah, ini kan dari berdiri loh nih. Itidal dulu itidal kah ruku kah? Dulu ruku loh kah? Nah, berdiri dulu kita mbah tutung baca surah lalu ruku. Nah, ruku ini kan gerakannya ada kayak ini. Nah, berdiam dulu setumat sekadar baca subhanallah tumaninah darahnya. Amun nang nah aja bergerak kayak itu. Lalu itidal ada sah rukunya karena masih belum tadiam ada gerakan di situ. Allahu Akbar. Diam dulu. Diamnya itu kada lawas. Yang wajib itu sekadar membaca subhanallah. Nah, amun yang aja belum ada berdiamnya lagi nih. Betul timbul bangkitnya langsung sami Allahu liman hamidah aja. Nah, belum ada tumaninah narnya di ruku tadi. Nah, itu. Walaupun ini lawas nang kayak ini rukunya tapi bergerak-gerak. Makanya yang dihajatakan tuh kada lawasnya satu mat aja tapi jangan ada gerak dulu satu mat itu. Itu tumaninah darahnya. Jadi tarawih itu boleh aja cepat rukunya asal pak diam dulu semua langsung pulang. Nah, itu maksudnya bi qadri membaca sekadar ukuran subhanallah itu. Nah, dan sambungannya tumaninah engkau di dalam ruku dan engkau baca tasbih serta ta'zim dan tetap pada Allah Ta'ala. Nah, baca tasbih ta'zim itu ya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu sekali sunnah, maniga kali sunnah. Jadi sunnah di atas sunnah narnya, berlapis-lapis sunnahnya. Sedangkan tetap pada Allah, tetap kita di situ disuruh memandang kebaikan Tuhan. Nah, waktu ruku' itu maksud tetap pada Allah di situ. Jadi waktu ruku' tetap kita melihat kebaikan Allah Ta'ala. Waktu bangkit dari ruku' tetap melihat kebaikan Allah Ta'ala. Itu maksud tetap pada Allah Ta'ala. Makanya kenapa sembahyang itu berpindah-pindah gerakan, supaya kita melihat kebaikan Tuhan waktu Tuhan menggerakkan. Itu maksudnya. Dari ruku ke i'tidal kelihatan bahwa Allah yang memindah. Dari i'tidal ke sujud kelihatan bahwa Allah yang memindah. Itu maksudnya. Bahkan waktu itu kita disuruh pulang disunahkan baca takbir intiqal ya kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar itu mengisbat apa yang dalam pandangan hati kita, bahwa yang baik itu hanya Allah. Nah, yang sugih itu, yang berkuasa, yang mampu itu hanya Allah dalam pandangan hati. Yang kawa memindah dari ruku ke i'tidal hanya Allah, dari i'tidal ke sujud hanya Allah. Maka kita ucapkan pandangan hati kita Allahu Akbar. Dasar Allah yang baik, dasar Allah yang kawa, yang mampu. Nah, itu maksudnya intikal itu. Jadi Allahu Akbar itu palampiasan hati mengaluar kamuntong. Allahu Akbar. Amun kita Allah Akbar sekadar rutinitas saja, kadang melampiasakan yang di hati naranya. Nah, dan adapun kesempurnaan sujud itu di dalam 3 perkara. Kesempurnaan sujud pulang. Tadi kan ruku sudah. Paham sudah kita ruku. Pertamanya bahwa sujud engkau dengan anggota yang 7. Anggota yang 7 itu termasuk anggota sujud. Dahi 1 dan dahi wajib terbuka. Walaupun terbukanya kada wajib keseluruhan. Biar separuh terbuka sudah sah. Kayak ini misalnya pinah. Ada terbuka sedikit sah aja sudah. Misalnya rambut mengaluar, handap rambutnya ada sampai ya. Rambut mengaluar ke sini nah. Tapi masih ada lagi yang kada tertutup oleh rambut, sah aja sembahyangnya. Yang membatalkan sembahyang itu tertutup oleh rambut yang lebat, kayak kuntilanak itu nah.
Lalu seandainya dahi menyentuh lantai, kulit dahi itu kada menyentuh lantai, bergurai-gurai di sini, tapi masih yang menyentuh lantai itu ada kulit dahi, saja. Nah, jadi mutu rambut panjang aja, tertutup dahi ya sembahyang, hadang dulu orang bisa aja, tipis kali kawah aja ini menyingkai. Nah, itu. Mun kopiah apa, mun tak kasih ini kopiahnya, angkanya nah ngetok inilah. Ini jelas sudah bila kita bersujud, yang menyentuh lantai itu nih, lain kulit dahi. Jelas sudah, jelas sudah kada sah. Nah, jadi anggota sujud pertama dahi wajib sebagian dahi terbuka, bukan ke seluruh dahi terbuka. Jadi mumpihan kayak ini kebiasaan kalau merubah, luangi sedikit di sini, sedikit jadi luangi, asal waktu sujud tuh tersentuh kulit sedikit sah dah, kayak itu. Atau ulah lalawangan sini nah, bilang sujud buka, nah kayak itu. Ini kan sekadar mudah supaya mau paham gitu tuh. Nah, artinya yang terbuka tuh kada keseluruhan dahi, kada sebagian dahi. Jadi seandainya rambutnya sabalah ke sini, menjulur sabalahnya kada terjulur, sah aja. Bilanya yang penting ada kulit dahi menyentuh lantai. Nah kayak itu. Nah, baca darpang ya sembahyang memaskar sah benar. Karena kita memaskeri hidung dan muntung, kada maskeri dahi. Kamu jakai dahi, kada maskeri kada sahna. Jadi santai aja, ya masker pakai masker kada apa-apa. Sembahyang masker aja, pakai masker. Ada saja, datang di mana kada sah. Amun yang dimaskerin itu dahi, ini itu kada sah. Paham ya kok? Mun hidung aja kada apa-apa. Makruh aja, misalnya makruh aja misalnya lah. Ada menakan makruh, bujur ay makruh itu mun situasi normal makruh, mun situasi basap, mun kita tuki buntung kita batukan karena asap, masker kita hilang kemakruhannya. Sedangkan yang haram bisa boleh digawe apabila memudaratkan diri, apalagi yang makruh. Nah, itu yang bujurnya. Jadi jangan kada kau hukum tu yang dikarasi makruh salawasan kah? Belum tentu salawasan makruh. Amunnya padang lalat misalnya, pokoknya bila kada kau tahu ngap muntung masuk lalat ke muntung. Kita sembahyang kan berpandir nih, Fatihah tahu ngap muntung, pakai masker supaya lalat jangan masuk. Boleh nah gitu. Jadi yang makruh itu bila situasi normal, kada ada alasan tertentu, kada ada ujur tertentu, timbul bermasker. Nah itu yang makruh, itu pun makruh aja juga. Nah pegarang pengertian makruh dulu. Dikerjakan kada berdosa, ditinggalkan berpahala. Berarti kita seandainya kondisi normal aja pun, lalu kita pakai masker, berdosa lah. Kada berdosa. Jadi jangan gair bermasker sembahyang, pakai masker. Apalagi itu arahan dari pemerintah. Yang ahlinya berpandir. Karena pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ahlinya di bidang ahlinya, lain ahlinya. Memang ada di kitab itu yang tadi yang menutup itu hukumnya makruh. Ya kalau dalam kondisi normal, kada ada alasan tertentu. Paham ya lah. Nah, itu jadi kita penting pemahaman itu luas, kada tetak sebakas saja. Mun tetak sebakas saja yang bahwa harus tuh. Seandainya tuh. Nah, seandainya dahi yang ditutupi. Nah, ini makam kita ada kawan. Ya kalau jar pemerintah dahi dimaskeri, hadang dulu aja kita. Nah, pangti garang urusannya, maka dahi dimaskerakan. Masalahnya jar pemerintah kan bila sembahyang ya tetap wajib pakai masker dan di masker itu adalah dahi. Berpikir kita tak? Kita mendahi ditutupi kayak pesujud. Nah, ya kalau itu pun kau aja juga pakai dulu bermasker di dahi. Karena anak sujud pacul. Kan gampang aja itu urusannya. Nak sujud tarik ke atas karena benar berdiri bang toko pulang. Jadi nyaman aja itu kalau saya yang jadi hual itu. Ya kalau
Dan pulang sambungannya. Adapun kesempurnaan sujud itu di dalam 3 perkara. Pertamanya bahwa sujud engkau dengan anggota 7. Anggota 7 itu apa mulan dahi lah. Betul pulang kedua tapak tangan. 3 sudah. Kedua lutut. 5 sudah. Kedua jari-jari batis. Berapa? 7 sudah kan jari batis. Itu amunnya batisnya lengkap. Ya keduanya ya kalau amunnya sebuting aja 6 berarti. Tapi itu khususan bagi sidin 6. Namanya normalnya 7. Jadi jari-jari ujung itu nah. Angka ini nah. Jari-jari ujungnya. Ya kalau nah kan ini anggaplah jari. Anak apa tuh parut jarinya itu nah angka ini. Angka itu. Itu anggota-anggotanya lah. Nah, apabila sedangkan kedua tangan nih Bang, wajib juga terbuka. Terbukanya pun sebahagian. Seandainya pian besarung tapi separuh ke sini saja. Nah, yang penting asal ada sebahagiannya dari wilayah tapak tangan nih menyentuh lantai, sah sudah anggota sujudnya itu deh. Nah, dahi sudah, 2 tangan sudah, 2 lutut wajib tertutup. Kalau pangpian sama akan lintuh kayak dahi wajib terbuka ada, 2 lutut wajib tertutup. Nah, sedangkan batis 2 batis kalau perempuan wajib tertutup. 2 batis. Nah kalau laki-laki, nah itu sunnah terbuka. Lah jadi mun bakaus batis Bang boleh aja. Kalau laki-laki, kalau Bang mestinya dingin benar, lu bakaus sah lah, sembahyang sah aja. Yang kada sah itu tangan yang bakaus, karena 2 tangan ini wajib terbuka, 2 telapak tangannya nah waktu sujud. Samailah, nah itu. Mana lagi semuanya nih. Dan engkau hantarkan 2 tanganmu berbetulan 2 bahu. Nah, 2 tanganmu berbetulan 2 bahu. Ini 2 tangan nah berbetulan 2 bahu nangka itu. Ini bahu lo kok nih. Nah nangka itu. Jadi sujudnya jangan tangan kita mandek nangka ini nah kada berbetulan dengan 2 bahu sudah. Jadi berbetulan aja dengan 2 bahu. Ini bahu kita nih. Nah kada jauh benar posisinya dengan bahu. Amun nang kaya ini, nah jauh lun bahu lo kada berbetulan, atau nang kaya ini berbetulan dengan parut. Kalau nang kaya ini, nah kada berbetulan juga. Jadi berbetulan dengan bahu. Dan keduanya bahwa jangan engkau hamparkan 2 hastamu. Nah hamparkan 2 hastamu nang kaya anjing. Nah ini kan sujud apa nih? Nah sujud. Ini 2 hasta. Ini hasta narnya. Hasta tuh jangan menyentuh lantai. Ini bila menyentuh lantai yang kayak yang anjing duduk kerja tuh. Yang menyentuh lantai itu telapak tangan. Sedangkan hasta nih hasta naranya. Nah, ini dicugatakan. Jangan ini menyentuh lantai juga. Maka ini sembahyangnya menyentuh lantai rata dengan lantai gini. Nah, makruh hukumnya. Tapi makruh Jepang itu juga ada yang membatalkan bayang Bang makruh. Di lantai nah aja kayak ini berbahan. Pamain lo lah. Nah, jadi ini rata. Kalau lantai tersentuh lantai juga nih yang menyentuh lantai ini aja jangan ini. Amun ini menyentuh lantai ada sempurna rukuk sujudnya. Nangka itu ada nangka itu aja menyentuh lantai berataan. Nah memangnya pengulir Bang juga. Kulir memang angkat kayak ini nah. Pada caranya mengangkat bangkai ini yang bujur-bujur sujud bagus benar luar biasa anunya untuk kesehatan ujur orang yang meneliti itu. Yang ketiganya bahwa tumakninah engkau di dalam sujud. Nah, di dalam sujud engkau tumakninah. Arti tumakninah tadi sekadar membaca subhanallah serta membaca tasbih dan ta'zim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi bacaannya. Nah, itu kesempurnaannya. Nah, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wajibkah sunnah adalah? Sunnah aja lah kok. Yang wajibnya itu berdiam sebentar sekadar membaca subhanallah. Yang bacaannya itu kada wajib, sunnah aja hukumnya. Jadi mungkin tarawih anak cepat misalnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Lakas saja. Ya kan? Jadi kita jangan juga alergi dengan yang cepat-cepat itu jangan langsung dipadahkan salah. Asalnya tumaninahnya pas kan berkadar subhanallah aja. Rukuk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah,
Cuma tuh bagi orang yang anom, muntuhan ada kawa. Angka itu muntuhan apa diri aja gini. Dibawa gaya yang subhanallah sunah tadi selesai jadi sidin. Allahu akbar gitu. Nah, tersandar. Amun yang anom ayo aja situ. Jadi kada apa-apa tarawih cepat silahkan aja, asal jangan melanggar peraturan rukun dan syarat itu aja. Nah, biar lambat memang kada tahu ilmunya melanggar rukun dan syarat. Sebab nang kaya ini tidak ada pembatal sembahyang. Salah satunya adalah cepat, kada ada. Buka pian kitabnya. Kalau pang batal sembahyang karena cepat, kada ada. Mau ada, kalau mendengar pang pabila di mana kitabnya yuk. Batal sembahyang, makan, minum, batal sembahyang. Adalah cepat nomor yang keberapa? Cepat batal sembahyang. Jadi jangan alergi juga. Jadi yang ada di video yang cepat orang kada menyalahkan. Oke, boleh jadi dia bujur aja. Itu. Jadi kita lihati dulu muncul dari video bisa berubah. Penglihatan tuh lihati dulu, lihatin ke sana dulu kayak apa dengarkan apa-apa yang pian baca Fatihah juga. Sampai Fatihah jadi baca. Benar bang kayak pembaca Fatihahnya. Pas saja juga misal tuh. Nah, jangan asal menyalahkan. Seandainya salah dia bang berdosa salah. Ada berdosa juga ya kalau. Nah, lain sembahyang zuhur salah maka berdosa am. Nah, itu. Bahkan kita tadi yang bisa salah sedikit-sedikit mengomentari, komentar kok sedikit ya. Ya kalau ujar Ibnu Athilah Sakandari bila kita tuh melihat katujuh mengomentari orang itu ciri kita yang bungul. Melihat kayak ini, bu itu yang gini, melihat gitu, bu itu ini. Katujuhnya mengomentari orang. Seorang aja. Ustadz ke siapakah bila katujuh mengomentari orang, ustadz yang bungul dah. Bila ada kayaknya komentar, itu kena komentar kok sedikit ya itu deh. Nah itu, jadi melanggar kaidah-kaidah tasawuf sudah kalau kata coba mengomentari gawian orang tuh. Dan adapun kesempurnaannya duduk itu di dalam 3 perkara pula. Nah duduk dalam sembahyang. Pertama bahwa duduk engkau atas kakimu yang kiri. Ini duduk tasyahud akhir lah. Dan engkau dirikan kakimu yang kanan. Berarti itu duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, kurang lebih aja itu. Jadi yang didiriakan itu batis kanan. Ya kalau dah. Nah, amunnya tasyahud awal, batis kiri yang diduduki. Nah, tapi kalau ya duduk tasyahud akhir, itu kan langsung lantai yang diduduki. Tapi tetap pada batis kanan juga yang didiriakan keduanya. Dan itu satu. Dan keduanya bahwa engkau baca tahiyat dengan ta'zim, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir dengan ta'zim dibacaan itu. Dan engkau doakan bagi dirimu dan bagi sekalian mukmin. Nah, itu bila kita membaca asal membaca tasawuf awal, tasawuf akhir aja, tahu 4 di situ. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu. Kita baca aja itu sudah maksudnya. Dan ketiganya bahwa ya kayak ini maksudnya kalau tasawuf awal itu kan bacaannya tuh hukumnya sunnah, boleh ditinggal. Nah, amun ditinggal kada taduakan kita dengan orang-orang kaum muslimin ya kalau. Nah, dan ketiganya bahwa memberi salam engkau dengan sempurnanya. Nah, memberi salam engkau dengan sempurnanya. Dan adapun kesempurnaannya salam yaitu dalam 3 perkara. Nah, kesempurnaan salam. Pertamanya bahwa adalah serta niat yang benar daripada hatimu. Jadi salam itu niatnya satu, benar. Nah, niat salam yang benar itu kadada kita menghendaki lawan orang seluruhnya, melainkan menghendaki kita akan keselamatan seberataan. Itu salam maksudnya. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Memberi salam loh kata. Jadi kita tuh bakal hendak lawan orang tuh supaya selamat berataan. Itu niat yang bujur. Bahkan sampai ke akhirat halaman dunia akhirat. Itu maksud assalamualaikum warahmatullah. Jadi kadada niat kita tuh hendak mencelakai orang, menjalim orang, kadada.
Itu maksud kita memberi salam. Jadi orang tuh selamat dari kejahatan kita. Itu maksud niat yang benar dalam memberi salam. Dan keduanya bahwa adalah salam engkau atas mereka yang di kananmu dan yang di kirimu. Siapa mereka itu yang diberi salam? Daripada malaikat hafazah, dan jin dan manusia yang Islam. Itu tujuan kita yang memberi salam nih. Jangan sampai ini kan sembahyang ya. Ribut benar kananakan di belakang, ya kan? Jadi kita dalam hati kayaknya cuma kau tutong salam aja, aku gitak beratan tuh aja. Artinya anak-anak mencelakai kada lah. Luput kada sesuai lawan salam maka kayaknya aku bersalam aja. Kada sesuai lawan maksud salam tuh. Sekali imbah salam langsung menggitak kada mengamalkan salamnya sendiri nantinya. Jadi orang yang memberi salam pemaaf. Kayak itu. Dan keduanya bahwa adalah salam engkau atas mereka yang di kananmu dan yang di kirimu. Siapa mereka? Malaikat, hafazah, jin dan manusia yang Islam. Karena akan ribut tadi Islam manusianya. Jadi dimaafi aja. Karena akan ribut segala macam dimaafi aja itu, tapi sambil dipadahi. Itu. Dan ketiganya bahwa jangan melampaui pandanganmu akan bahumu. Jadi walaupun muha kita ke arah kanan ke arah kiri, yang dicangangin itu bahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat bahu aja, jangan dilihat deh. Jangan bersalam ke ujung-ujung masjid sebelah sana aja. Itu aja. Kadang itu tuh sudah di luar dari kesempurnaan salam narannya. Hanya tahu kita ya kalau ini tulisannya jangan melampaui pandangan bahumu. Selama ini kita kata itu, belum memang majin. Assalamualaikum warahmatullahi aja. Apa nyamu aja. Pecong-pecong aja. Ada juga kayak ini siapa li waktu ya sembahyang tuh siapa li yang pindah nyaring bacaan tuh ya. Bapak assalamualaikum warahmatullahi. Oh itu kah aja. Di dalam hati itu kayak itu. Oh itu kah sekalinya mengadul bang aja. Menjangan yang dipikirkan di hati itu asalnya. Itu lupa kada sempurna di kita. Sah aja bang. Dan adapun kesempurnaannya ikhlas itu di dalam 3 perkara pulang. Ikhlas itu di dalam 3 perkara. Pertama bahwa engkau tuntut dengan sembahyang engkau yaitu ridha Allah Ta'ala. Pas kada dengan pelajaran kita. Jadi ikhlas itu kesempurnaannya satu dulu yang dituntut itu di dalam ibadah, di dalam sembahyang terutamanya ridha Allah. Ada yang lain dari itu. Dan jangan engkau tuntut ridha manusia. Satu, itu penjelasan tauhid sifat 20 lah harus kita terangkan di sini. Dan keduanya bahwa engkau ketahui. Ini ikhlas yang kedua yang biasa kita pelajari itu. Bahwa engkau sadari itu maksudnya. Bahwa taufik itu daripada Allah. Maksudnya pertolongan. Maksudnya kawannya kita itu dari pertolongan Allah. Jadi kita sadar bahwa kawannya kita sembahyang ditolongi Tuhan. Itu kesempurnaan ikhlas yang kedua tuh. Berarti mau kita sadar bahwa yang kawa kita sembahyang ini pertolongan Allah, berarti yang kita lihat tuh kebaikan Allah tuh bukan kebaikan dari kita, tapi kebaikan dari Allah. Ikhlas sudah tuh ada 2 yang kayak itu. Ditambah pulang dan ketiganya bahwa engkau peliharakan akan sembahyangmu. Sembahyang itu dipelihara, dijaga syarat sah dan rukunnya, dan hatinya pulang dari riya segala macamnya. Itu maksud peliharakan sembahyang. Syarat rukunnya dijaga dan dipelihara hati dari penyakit-penyakit kayak riya, ujub. Itu maksud memeliharakan sembahyang. Dan engkau kekalkan akan dia sembahyang hingga hilang ia serta dirimu dengan matimu. Maksudnya sembahyang itu digawi taruh sampai ke mati. Itu maksudnya. Digawi taruh sampai ke mati. Jadi maksud engkau kekalkan akan dia sembahyang hingga hilang ia sembahyang serta dirimu dengan matimu. Itu 2 pemahamannya. Pertama, digawi sembahyang sampai mati. Yang kedua, sembahyang itu dijadikan kaya darah daging. Jadi belum kita sudah sembahyang, kita sudah dihukumi seperti orang sembahyang. Jadi kada pernah kita keluar dari sembahyang sebenarnya. Ini pemahaman yang kedua. Jadi sebelum sembahyang sudah kaya kita orang sembahyang. Sudah sembahyang tetap seperti orang dalam sembahyang. Itu masuk kekalkan di situ. Kayak pacarannya aja. Itu pelajaran karena sifat 20. Kan orang sembahyang masuk ke hadrat Allah. Sedangkan inya sudah ada di hadrat Allah.
Berarti seperti orang sembahyang. Keluar dari sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, ada keluarnya di hadirat Allah. Keluarnya keluar batal sembahyang aja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, batal sembahyang sudah ya kalau. Tapi inyapang kada keluar dari hadirat Allah. Berarti dihukumi sebelum sembahyang sudah sembahyang, sesudah sembahyang tetap sembahyang. Karena orang sembahyang berada di hadirat Allah, inya sebelum sembahyang sudah ada di hadirat Allah. Tuntung sembahyang, inya pun masih di hadirat Allah. Itu namanya sembahyang berkekalan. Itu maksud yang kedua. Amun kita kada paham yang kedua, paham yang pertama, sembahyang sampai mati. Kada beampihan. Walaupun pensiun sembahyang kada ada. Nah, jadi maksudnya kita sembahyang itu, tujuan sembahyang itu adalah hendak melihat kehebatan Allah, hendak melihat kasugihan orang, hendak melihat kebaikan orang. Siapa orang itu? Allah Ta'ala. Hendak melihat kebaikan Allah Ta'ala, itu kita tujuan sembahyang. Nah, orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, belumnya sembahyang, belumnya menggawi sembahyangnya sudah melihat kebaikan Tuhan itu, maka dihukuminya sembahyang. Nah, sesudah salam bang, ini tetap kada berubah pandangannya, tetap melihat kebaikan Tuhan, berarti masih dihukumi sembahyang walaupun sudah salam. Nah, jadi pegang sembahyang ya hendak melihat kebaikan Tuhan. Nah, nyawa bang sebelum-sebelumnya sudah melihat, dihukumi seperti sembahyang. Paham ya itulah. Nah, jadi hadrat Allah itu model kayak kita masuk istana Tuhan, seluruhnya ampun Allah Ta'ala di situ dan mengagumkan. Masuk ke situ, ya, melihat lampu pun Tuhan, ampun presiden, cari bar istana presiden toh, melihat karpetnya luar biasa, karpet ampun presiden. Melihat bangkunya, bangku ampun presiden, seluruhnya ampun presiden karena istana presiden. Masuk kita ke situ, ada yang dilihat melainkan milik presiden. Nah, kita bang apa ujar presiden? Anak buahnya bang. Sama orang sembahyang tuh ketika Allahu Akbar, sudah yang dilihat seluruhnya kebaikan Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya. Wallahu a'lam.